Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pengen mengungkapkan keheranan aja ya. Heran karena kan ya sekarang ini yang namanya mesin itu makin rentan ya. Tentu kita bicara merek Honda. Kalau merek Yamaha, merek Suzuki itu rentannya di bagian lain. Kalau Suzuki itu CVT-nya ya, jadi komponen-komponennya memang nggak sebaik dulu. Jadi kayak belt saja bukan tipe apa DPM, tapi pakai tipe yang lebih lemah. Terus soal roller sih awet, tapi yo dibanding dengan yang dulu entah kenapa kok kayaknya lebih awet yang dulu. Untuk Yamaha yang versi 160 cc nya ada soal apa jauh AGC motornya ya, yang sistem start stop itu menyebabkan problem soket kebakar. Jadi kalau Yamaha lemah dalam memperkirakan powernya ya, pengkabelannya, rating kabelnya. Karena ada yang ngomong juga di motor R25 itu ada yang motornya sering bermasalah, begitu kabelnya diganti dengan spek yang lebih tinggi langsung normal semua, mesin dingin, ECU dingin dan seterusnya. Nggak berarti kalau di motor Honda nggak ada ya, ada, tapi biasanya beda. Kalau di motor Honda itu biasanya nggak mau menyala, tiba-tiba nggak mau menyala, setelah dicek soket ECU nya kebakar. Apa mana, bagian anunya, relenya ada yang rusak, atau bagian soketnya itu jadi berkarat sehingga nggak bisa connect gitu ya. Jadi dua-duanya sama, agak mirip. Jadi saat di start, kalau yang Honda tiba-tiba nggak mau nyala. Kalau yang Yamaha di start lama tiba-tiba mati, wes nggak bisa start sama sekali. Jadi untuk yang Honda kasusnya konektornya yang bermasalah, bagian karat-karat, bagian apa mana, koneksi ECU nya ya. Kalau di Yamaha karena rating konektornya, rating kabelnya kurang tinggi, biasanya juga ada sensor CKP atau apalah itu ya. Tapi kalau kita ngomong soal mesin beda lagi. Kalau mesin Honda itu banyak bagian, banyak faktornya. Kalau mesin Yamaha terutama silinder dan pistonnya ya, sama tensioner. Kalau mesin Suzuki entah ya, mungkin silinder juga bisa kena. Soalnya ya motor penulis yang Suzuki Next 2 itu kena fuel dilution, dan itu gara-gara oli. Dan itu artinya motor Suzuki sekarang nggak sekuat dulu, karena motor penulis yang sebelumnya Suzuki Spin itu ya dikasih oli yang jelek sekalipun ya, yang terjadi cuma suara kasar, nggak sampai mengalami fuel dilution. Jadi silindernya kuat. Yang Next 2 silindernya baja, tapi ya tetap gak kuat. Yang Honda Beat ya sampai sekarang olinya nggak pernah pakai yang buruk, selalu pakai ramuan ya. Jadi olinya pakai oli campuran minyak goreng, campurannya macam-macam. Olinya juga oli yang bagus, oli Mesran gitu ya.
Jadi olinya selalu dapat yang bagus. Ya gini lah kalau soal oli itu, api mesin, kuat mesin, kalau olinya nggak bagus pasti rusak. Apalagi kalau mesinnya nggak bagus. Tapi ya juga gitu, seburuk-buruknya part, kalau olinya bagus, kualitasnya baik, ya nggak akan mudah rusak. Nah, yang bikin heran itu adalah harusnya ya sekarang itu zaman dimana yang namanya mesin itu sudah lebih ringkih. Penulis lihat apa belahan mesin EPCX 160 vario 160 aluminium, dan ya terbukti kalau di grupnya itu orang yang turun mesin karena piston ngantong, piston silinder aus ya, silindernya ada lubang di atas di bawah, itu cukup banyak juga. Ada yang di umur 5.000 km mesinnya diganti total sama Honda, di 20.000 km sudah butuh turun mesin lagi. Ciri-ciri mesin yang sudah aus itu kalau soal piston dan silinder itu adalah vampir oli. Kalau belum begitu parah, fuel dilution. Jadi fuel dilution itu sudah merupakan ciri awal adanya keausan, terutama di piston dan silinder. Kalau lain-lain ya banyaklah variasinya, tapi yang utama adalah itu. Jadi kalau misalnya ada yang sampai mengalami fuel dilution, rasanya itu adalah ciri mesin bermasalah, ciri mesinnya sudah ada keausan. Mungkin ada yang ngomong, oh ada kok mesin yang kondisi sempurna baik tapi masih tetap mengalami fuel dilution. Ya entah ya, kondisi baiknya bagaimana. Kalau misal ya dalam kondisi in Ryan 200 km pemakaian olinya belum jadi hijau, tapi terus kemudian setelah 1000 km olinya jadi hijau, ya menurut penulis itu adalah tanda keausan. Jadi yang namanya aus bisa terjadi di kurang dari 1000 km. Jadi terjadinya aus itu cepat. Jadi ada yang ngomong, oh motor baru nggak aus. Ya lihat-lihat dulu. Kalau daerahnya panas, kalau pakai olinya encer, kalau pemakaiannya kencang, kalau oli hitam terus-terus dipakai, oli sudah terlalu encer terusan dipakai, ya bisa jadi 500 km pun sudah mengalami yang namanya aus. Jadi sekarang ya banyak sekali ya yang mengalami fuel dilution. Ya memang fuel dilution itu bisa dipengaruhi oleh bahan bakar juga, pasti ya. Mungkin ada yang ngomong, oh saya pakai Shell Super nggak mengalami fuel dilution. Ya ombo ya, karena kadang orang menilai fuel dilution itu cuma dari warna. Sementara itu dulu sebelum Shell Super pakai bahan Pertamina, warnanya bensin Shell Super itu nggak biru, nggak kuning, nggak hijau, tapi kuning. Ya kalau begitu ya nggak bakal ketahuan misalnya ada fuel dilution atau enggak. Yang repot itu adalah kayaknya yang mengalami fuel dilution itu banyak. Dari mulai awal sudah. Jadi mungkin motor umur 500, 700, 800 belum ada tanda fuel dilution. Di drain olinya masih normal. Tapi setelah itu langsung. Biasanya karena
orang itu pertama pakai oli bawaan motor. Padahal seringkali oli bawaan motor itu nggak layak. Baik yang merek Honda, Yamaha, Suzuki, sama saja. Orang pertama punya motor, ya takut lah ya, coba-coba. Jadi mereka, wah, nggak bakal berani pakai misalnya minyak goreng, pakai campuran macam-macam, pakai oli samping, opo itu. Dan ketika mereka sadar bahwa ternyata oli bawaan motor itu tidak baik, sudah telat, wis kadung, wis ngalami fuel dilution. Biasanya yo males melakukan perbaikan karena ya harus melakukan ini itu gitu ya. 500.000 orang kadang ya terus gak usah lah, cuma fuel dilution gitu ya. Ya sayangnya begitu ya, orang sadar kualitas oli sudah telat. Orang juga sering meremehkan keberadaan oli palsu, terutama untuk oli Pertamina ya. Kalau oli lain orang takut sama oli palsu, tapi entah mengapa kalau untuk oli Pertamina orang kok nggak takut ya. Jadi misal beli oli Shell, orang itu nyoba nyari yang di SPBU yang official, tapi kalau oli Pertamina entah mengapa kok pas tuh bengkel lain, beli sini beli situ sembarangan gitu deh. Padahal yang namanya oli palsu itu juga terjadi pada oli Pertamina. Dan walau mungkin olinya nanti lolos di scan barcode dan macam-macam, nggak jaminan olinya asli. Karena ya tahu sendiri, Pertamina aja bensin itu bisa dikorupsi, bisa kacau. Sampai ada kasus mogok massal di Jawa Timur motornya. Itu kan dari Pertamina, orisinil, tapi kok tetap terjadi. Ya udah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.